Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan hari ini saya akan membawakan materi terkait dengan gas LPG 3 kg, yang mana selama ini paradigma daripada konsumen terhadap gas LPG khususnya 3 kg ini adalah kurangnya gas dalam tabung merupakan kerjaan daripada penjual. Jadi seolah-olah si penjual ini mengurangi isi daripada gas LPG ini. Maka pada kesempatan ini saya akan membahas tuntas mengenai kenapa gas LPG ini isinya kurang. Yang kedua, bagaimana caranya kita menanggulangi agar kualitas isi daripada gas ini tetap maksimal. Simak video ini. Oke, setelah kita lihat cuplikan video tadi bahwa bagaimana kita bisa mendeteksi atau mengetahui kebocoran. Ternyata kebocoran itu datangnya adalah dari valve gas itu sendiri. Nah, berarti dari sononya sudah mengalami kebocoran. Sehingga kita tahu bahwa gas itu bocor bukan faktor sengaja. Kemudian kenapa dibiarkan? Karena faktor ketidaktahuan. Makanya dalam cuplikan video tadi ya, kita lihat bagaimana langkah untuk mengetahui kebocoran, yaitu yang pertama mendekatkan panca indera penciuman kita
kepada valve ya, dekatkan kepada valve ya. Kalau tercium aroma gas, potensi ada kebocoran. Kemudian yang kedua, dengan cara mencelupkan tabung gas ke dalam air ya. Apabila ada gelembung-gelembung udara yang timbul, menandakan bahwa gas tersebut mengalami kebocoran. Jadi jelas sekali ya dalam cuplikan video tadi. Center dulu. Oke, agak naik dari ini sampai. Sepi-sepi ini jalannya. Oh, makanya daerah mana deh? Kota no. Itu kan jalan. Jalan. Oh, yang besar. Keluar ya? Bukan lain. Bisa kasih standar ini hampa di lengan itu. Hilang.
3. Saya meragukan plastiknya yang untuk ini. Tidak ada tekanan. Plastik untuk ganti. Ini kan harus gembung, dia nggak gembung berarti ada bocor. Yang robek tadi bekas tadi. Nanti sudah nyumbat. Tegang ini berarti dia bocor. Kita tes dulu sekali. Aman. Dan lembung bocor deh. Oke. Bocor itu angin yang nampung aja. Ini Angin. aman. Bocor. Oke kawan-kawan semua ya. Dalam video tadi ya, kita melihat langkah-langkah penanganannya ya. Mulai dari mencelupkan, kemudian sudah mengetahui kebocoran, kemudian kita pengen melakukan tindakan perbaikannya supaya kebocoran tidak berlanjut. Maka kita pertama buka segelnya ya. Cara bukanya kita sayat dari atas ke bawah. Tujuannya apa? Setidaknya segel nanti bisa dipasang kembali walaupun dia sudah cacat. Kemudian setelah kita buka segel untuk memastikan kembali bahwa ini benar-benar bocor, maka kita tuangkan air ke dalam palet ya. Kemudian kita lihat dengan nyata gelembung-gelembung itu keluar, berarti positif dia mengalami kebocoran. Nah, setelah tahu bahwa gas tersebut bocor, langkah apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus menutup menggunakan plastik. Yang paling ideal dan mudah bisa menggunakan plastik gula atau mungkin plastik kemasan atau kresek, itu bisa ya. Kemudian
kita lapis atau kita lipat menjadi beberapa lapis. Kalau plastik gula biasanya saya buat menjadi 4 lapis. Kemudian kita tutupkan pada permukaan palet dan kita ikat menggunakan karet dengan kuat. Kalau ragu 1 karet tambah 1 karet kedua. Kemudian pada permukaan plastik tersebut dia akan menggelembung sedikit ya. Permukaannya agak gelembung karena memang kebocoran tadi menimbulkan tekanan atau pressure. Sehingga kita tahu bahwa kalau dia menggelembung berarti proses yang kita lakukan sudah benar, tidak ada kebocoran lagi. Kemudian segel yang tadinya sudah kita buka kita tutupkan kembali untuk menghindari sentuhan benda-benda apa yang membuat plastik tadi menjadi robek atau bocor. Demikianlah ya kawan-kawan terkait dengan gas LPG ini, semoga bisa merubah paradigma kita. Oke, selanjutnya saya sangat mengharapkan kepada penjual gas pada saat gas LPG-nya itu datang, segera lakukan pengecekan mana yang bocor, mana yang tidak. Yang bocor lakukan tindakan perbaikan dengan cara seperti yang di video tadi. Kemudian bagi konsumen yang menonton video ini ya, kedepannya jangan ragu pada saat melihat segel ini sudah cacat dan diikat menggunakan plastik ya, ditutup dengan segel baru, seolah-olah itu memang segel baru, segel modifikasi yang dilakukan oleh penjual. Tetapi tujuan dilakukan ini adalah untuk menjaga isi kualitas daripada gas itu sendiri. Jadi yang diuntungkan juga dari pihak konsumen ya. Jadi konsumen yang selama ini mempunyai paradigma bahwa gas hilang karena dikurangi oleh penjual, maka dengan video ini teman-teman konsumen sudah bisa mengerti, memahami faktor-faktor kenapa gas itu menjadi berkurang ya. Jadi intinya pada saat kawan-kawan konsumen mau menggunakan, intinya dia berat ya, kalau perlu ditimbang. Jadi idealnya itu kalau kita timbang beratnya itu kurang lebih 7,5 sampai 7,8. Itu sudah sangat-sangat bagus. Karena pada saat datang tidak dilakukan pengecekan dan penanggulangan, maka semakin lama semakin kurang, bahkan semakin lama bisa habis. Tergantung daripada tingkat keparahan kebocoran tersebut. Oke kawan-kawan semua, mudah-mudahan video saya ini bermanfaat ya, buat kita semua tentunya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.